Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Afriansah bisa menyapa teman-teman semua para pejuang ASN tahun 2024. Selamat datang di Nurse Education Channel. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, yuk bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar saya semakin termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke teman-teman, seperti biasa hari ini kita akan latihan soal lagi untuk persiapan seleksi P3K perawat di tahun 2024, khususnya materi kompetensi teknis ya untuk D3 perawat dan juga profesional. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu ada baiknya kita langsung saja ke contoh soalnya. Oke teman-teman, sebelum kita ke latihan soal, sedikit informasi buat teman-teman semua yang sedang mencari tempat belajar untuk persiapan P3K perawat untuk D3 dan juga nurse. Nah, di sini kami Nurse Education Channel sedang membuka tryout P3K 2024 untuk perawat D3 dan juga nurse. Yang dimana tryout ini kami susun berdasarkan kisi-kisi terbaru ya dan terdiri dari 5 kali atau 5 paket tryout P3K perawat kompetensi teknis yang masing-masing terdiri 90 soal setiap tryoutnya. Dan kami hadirkan bonus 3 kali kuis sebelum tryout yang terdiri dari 20 soal setiap kuisnya. Teman-teman semua akan mendapatkan PDF soalnya beserta pembahasannya secara lengkap ya. Dan akan ada grup pembahasan yaitu grup Telegram yang dimana D3 dan nurse dipisah dan aktif sampai seleksi P3K selesai. Dan ini semua teman-teman semua bebas akses kapan saja ya. Ayo beruan daftar, harganya cukup murah yaitu 150.000 teman-teman. Yang dimana teman-teman akan mendapatkan 510 soal semuanya dari tryout dan juga quiz. Ayo daftar sekarang juga di WA 0896 9637 7751. Oke teman-teman, ayo daftar sekarang juga. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soalnya. Oke, kita ke soal yang pertama. Seorang perempuan berusia 24 tahun datang ke poliklinik mengeluhkan diare dan sakit perut sejak 1 hari yang lalu. Dari hasil pengkajian, perut teraba tegang, bising usus meningkat yaitu 25 kali per menit, dan diare 6 hingga 8 kali. Turgor kulit tidak elastis, frekuensi nadi 110 kali per menit, dan tekanan darah 125 per 80. Apa intervensi keperawatan yang harus dilakukan pada kasus tersebut? A. Manajemen nyeri. B. Pemantauan tanda vital. C. Pengukuran produksi urin. D. Pemasangan cairan intravena. Atau E. Pemeriksaan karakteristik feses. Oke teman-teman, di soalan pertama kita disuruh menentukan intervensi keperawatan yang berdasarkan pada kasus. Nah, sebelum kita mengetahui atau menentukan intervensi keperawatan, tentu kita harus mengetahui masalah keperawatan yang terjadi pada pasien. Nah, dikatakan pada kasus, seseorang datang ke poliklinik dengan keluhan diare dan sakit perut, yaitu sejak 1 hari yang lalu. Dari hasil pengkajian, perut teraba tegang, bising usus 25 kali per menit, dan diare atau BAB cair 6 hingga 8 kali. Turgor kulit tidak elastis. Nah, dari data-data tersebut, ya, kita bisa menyimpulkan bahwa masalah keperawatan utama pada kasus di atas adalah terjadinya diare, yang dimana karena diarenya ini sudah lebih dari 3 kali per 24 jam, yaitu 6 hingga 8 kali. Dan diketahui juga bahwa turgor kulit tidak elastis. Nah, di sini kan sudah kelihatan ya bahwa masalah keperawatan utama adalah kekurangan volume cairan dan elektrolit ya yang disebabkan karena diare. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, maka kita harus melakukan rehidrasi cairan segera mungkin untuk menghindari terjadinya dehidrasi ataupun
kehilangan cairan yang berlebihan, ya. Sehingga berdasarkan option yang ada pada soal, kita bisa menjawab option yang D, ya. Yang D yaitu pemasangan cairan intravena. Oke, bisa ya teman-teman? Sekarang kita bahas option yang A, manajemen nyeri, ya. Mengapa tidak kita jawab? Dikarenakan pada kasus tidak diketahui adanya skala nyeri, sehingga kita tidak bisa mengangkat masalah nyeri pada pasien. Pemantauan tanda-tanda vital, nah ini juga bukan merupakan intervensi keperawatan yang harus kita lakukan. Dikarenakan di sini kasusnya adalah diare, ya, pengukuran produksi urin. Nah, ini juga bisa kita lakukan sebenarnya, namun bukan untuk mengatasi masalah keperawatan utamanya, ya, dikarenakan pengukuran produksi urin itu bisa mengindikasikan terjadinya kekurangan volume cairan, ya. Lalu option yang E, pemeriksaan karakteristik feses. Nah, ini bisa kita lakukan nanti ya, setelah pemasangan cairan intravena dilakukan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2. Seorang laki-laki usia 60 tahun diantar keluarganya memeriksakan diri ke poliklinik penyakit dalam. Hasil pengkajian GDS-nya 60 mg per desiliter. Pasien lemas, tampak berkeringat dingin, pucat, dan gelisah. Memiliki riwayat DM sejak 8 tahun yang lalu, dan keluarga mengatakan pasien tidak mau makan. Apakah intervensi yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Memberi dextrose 40%, B. Memantau tanda hipoglikemia, C. Memberi minuman manis, D. Menganjurkan untuk segera makan nasi, atau E. Menganjurkan untuk menghentikan obat gula. Baik teman-teman, di soal nomor 2, kita disuruh menentukan intervensi keperawatan yang tepat untuk kasus nomor 2. Dikatakan pada kasus, ya, seseorang datang ke poliklinik penyakit dalam, yang dimana dari hasil pengkajian didapatkan pemeriksaan gula darah sewaktunya adalah 60 mg per desiliter. Pasien juga tampak lemas dan berkeringat dingin, pucat, dan gelisah. Pasien memiliki riwayat DM sejak 8 tahun yang lalu, dan pasien juga tidak mau makan. Nah, berdasarkan data yang telah kita sebutkan tadi, maka kita bisa mengarahkan kasus yang terjadi pada pasien ini adalah dengan kasus hipoglikemia, yang dimana hipoglikemia adalah salah satu gejala yang terjadi dikarenakan terjadinya penurunan kadar glukosa dalam darah atau kadar glukosa yang kurang dari 60 mg per desiliter. Adapun tanda dan gejala dari hipoglikemia tersebut adalah yang pertama, pasien tampak lemas, yang kedua pucat, ya, yang ketiga keluar keringat dingin, dan hingga penurunan kesadaran. Artinya, kasus hipoglikemia ini harus segera diintervensi dengan segera, yaitu dengan cara setidaknya menganjurkan pasien untuk meminum yang manis. Bisa teh manis, sirup manis, ya, makan permen. Nah, itu merupakan intervensi yang harus segera dilakukan untuk pasien yang jika masih sadar dalam kondisi hipoglikemia. Sedangkan pada pasien yang memang tidak sadar, maka bisa diberi dengan dextrose 40% dengan cara kolaborasi bersama dengan dokter. Nah, balik pada kasus, ya, option yang bisa kita jawab adalah yang C, yaitu kita bisa memberikan pasien dengan minuman yang manis, ya. Dikarenakan yang pertama pasien masih sadar, yang kedua memiliki kadar glukosa 60 mg per desiliter.
Option yang A yaitu memberi dextrose 40%. Nah, ini bisa dilakukan jika pada pasien dengan kadar glukosa dalam darahnya turun, ya biasanya kurang dari 40, dan pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran. Option yang B, memantau tanda hipoglikemia. Nah, di sini kan sudah kelihatan ya bahwa data-data yang pada kasus ini mengarah pada hipoglikemia. Jadi ini tidak perlu kita lakukan. Option yang D, menganjurkan untuk segera makan nasi. Ini juga kurang tepat dikarenakan ini sudah kelihatan ya pasien tidak mau makan ya. Menganjurkan untuk menghentikan obat gula. Nah, ini juga kurang tepat. Ini bisa kita lakukan setelah masalah hipoglikemia ini teratasi. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 3. Seorang perempuan berusia 53 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak nafas dan pucat setelah buang air besar. Dari hasil pengkajian didapatkan bahwa pasien tidak mampu berjalan lebih dari 5 meter dikarenakan merasa sesak nafas dan pusing ketika berjalan. Memiliki riwayat hipertensi sejak 4 tahun yang lalu. Semua keluhan hilang setelah beristirahat selama 30 menit dengan tekanan darah 110/70. Apa intervensi keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Pemberian oksigen. B. Modifikasi pola defekasi. C. Pembatasan cairan. D. Observasi tekanan darah. Atau E. Pembatasan aktivitas. Baik teman-teman, di soal nomor 3, kita lagi-lagi disuruh menentukan intervensi keperawatan utama. Ya, yang dimana dikatakan pada kasus ya seseorang mengalami sesak nafas dan pucat setelah buang air besar. Nah, dari hasil pengkajian didapatkan bahwa pasien ini tidak mampu berjalan lebih dari 5 meter. Ya, dikarenakan setelah berjalan, dia merasa sesak nafas dan pusing ketika berjalan. Pasien memiliki riwayat hipertensi sejak 4 tahun yang lalu. Dan dikatakan juga bahwa semua keluhan yang dirasakan tadi akan hilang jika setelah beristirahat selama 30 menit. Nah, berdasarkan data yang telah kita kumpulkan tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa masalah keperawatan utama yang terjadi pada pasien ini adalah mengalami gangguan sistem kardiovaskular, ya, yang dimana ditandai adanya intoleran terhadap aktivitas, ya, yang dimana pada kasus ditunjukkan dengan keluhan utama berupa sesak nafas saat berjalan, ya, saat berjalan lebih dari 5 meter. Nah, di sini kan sudah kelihatan ya bahwa pasien ini sesak jika setelah beraktivitas, namun akan berkurang jika setelah beristirahat. Nah, apa sih sebenarnya intoleransi aktivitas? Jadi, intoleransi aktivitas adalah ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, yang dimana penyebabnya adalah ketidakseimbangan antara suplai oksigen dan kebutuhan oksigennya itu sendiri. Ya, yang dimana intervensi keperawatan utama untuk masalah intoleransi aktivitas adalah dengan cara apa teman-teman? Yaitu dengan cara pembatasan aktivitas. Ya. Nah, sekarang kita bedah satu persatu optionnya, yaitu A. Pemberian oksigen. Nah, saya rasa pemberian oksigen untuk saat ini adalah kurang tepat dikarenakan pasien akan merasa enakan, akan merasa hilang keluhan sesaknya jika beristirahat selama 30 menit, sehingga pemberian oksigen untuk saat ini tidak diperlukan. Opsional yang B, modifikasi pola defekasi. Nah, pola defekasi di sini dikarenakan pasien merasa pucat dan sesak nafas setelah buang air besar. Nah, yang perlu dimodifikasi adalah cara mengedannya, bukan pola defekasinya. Option yang C, pembatasan cairan. Nah, ini juga kurang tepat. Bisa saja kelebihan volume cairan bisa menyebabkan sesak, namun pada kasus sesaknya adalah karena aktivitas, bukan karena kelebihan volume cairan. Option yang D, observasi tekanan darah. Nah, ini juga kurang tepat dikarenakan tidak mengatasi masalah
ke perawatan utamanya. Sehingga yang tepat adalah yang E, yaitu pembatasan aktivitas. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 4. Seorang perempuan berusia 24 tahun baru melahirkan anak pertamanya sejak 2 hari yang lalu. Pasien mengatakan masih terasa sedikit nyeri pada luka jahitan perineum bekas episiotomi. ASI keluar banyak, namun bayi tidak mau menyusu. Darah nifas pada pembalut tampak berwarna merah segar. Jenis perdarahan nifas pada kasus di atas adalah A. Leukia purulenta, B. Leukia rubra, C. Leukia serosa, D. Leukia sanguinolenta, atau E. Leukia alba. Baik teman-teman, di soal nomor 4 adalah berkaitan dengan jenis perdarahan pada postpartum atau masa nifas. Nah, terdapat beberapa jenis perdarahan nifas yang disebut dengan leukia. Ya, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah leukia rubra. Leukia rubra adalah jenis perdarahan postpartum yang dapat datang ya pada hari pertama hingga 3 hari postpartum, yaitu jenis perdarahan yang berwarna merah kehitaman berisi darah segar, terdiri dari sel DC2, vernix gaseosa, dan rambut lanugo. Dan yang kedua adalah sanguinolenta, yang dimana muncul pada hari ketiga postpartum hingga 7 hari, yaitu berwarna merah kekuningan dan terdapat sisa darah bercampur lendir. Yang ketiga adalah serosa, yang dimana 8 hingga 14 hari postpartum berwarna kekuningan hingga kecoklatan. Lebih sedikit darah, bahkan tidak berdarah lagi dan lebih banyak serum. Yang keempat adalah leukia alba, yang dimana muncul lebih dari 14 hari postpartum, yaitu berwarna putih mengandung leukosit, selaput lendir, serviks, dan serabut mati. Dan yang terakhir adalah purulenta, yang dimana leukia yang terjadi infeksi, keluar cairan seperti nanah dan berbau busuk. Nah, silakan teman-teman hafalkan jenis-jenis leukia atau jenis perdarahan pada masa nifas. Ya, silakan teman-teman hafalkan warna dan nama dari leukia tersebut. Sekarang kita balik pada kasus yang dimana dikatakan darah nifas pada pembalut tampak berwarna merah segar dan baru melahirkan anak pertamanya sejak 2 hari yang lalu. Nah, kira-kira berdasarkan yang telah kita bahas tadi, ini jenis perdarahan nifas yang mana? Kedua, postpartum 2 hari, yaitu leukia rubra. Karena di sini leukia rubra muncul 1 hingga 3 hari postpartum dan berisi darah segar. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang B, yaitu leukia rubra. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga adanya video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mempersiapkan diri untuk tes P3K dan juga PNS. Semoga kalian bisa lulus dengan nilai yang memuaskan dan dengan pilihan penempatan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.